sampai sini ya tentang pembahasan tentang integral biasa, kemudian nanti akan ada integral tentu. Nanti sebelum ke integral tentu secara aplikatif ada aplikasinya. Ini pengantar dulu tentang integral dalam mencari luas. Nah, di sini ada bagian yaitu mencari sigma. Dan di sini kita pelajari dulu tentang pencarian sigma. Mungkin yang ikut saya di kalkulus 1 dulu sudah mendapatkan tentang materi sigma, tapi saya ingin samakan dulu antara yang belum sama saya kalkulus 1-nya dan yang sudah sama saya. Jadi kita sama-sama mengingat lagi tentang aturan sigma ya, tentang sigma ini ya, dan lagi tentang barisan ya. Jadi barisan, kemudian nanti membahas tentang sigma. Karena nanti akan berhubungan sama pencarian integral. Jadi luas-luasan ini itu nanti dijumlahkan. Penjumlahannya itu dengan menggunakan sigma. Oke. Ini semuanya tentang sigma. Nanti konsep sigma ini nanti akan mengantarkan kita ke dalam pengaturan integral. Jadi ini integral tentu itu berasal dari sigma, kemudian dilimitkan. Nah, ini namanya konsep integral ya. Konsep integral di mananya. Ini nanti akan membawa kita ke integral tentu yang disebutkan seperti ini. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sigma dulu sebelum masuk ke integral itu, dan juga nanti ke aplikasi-aplikasi integral. Ini ada metode-metode atau teknik integrasi ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang barisan dan deret. Terlihat saya kirinya ya? Terlihat Pak. Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang barisan dan deret. Kita akan membahas tentang barisan taingga, barisan beringga, barisan geometri, barisan aritmatika, kemonotonan barisan, barisan rekursif, kemudian barisan Fibonacci. Nah, ini definisi tentang barisan. Definisinya yaitu barisan merupakan fungsi yang memetakan himpunan bilangan bulat, biasanya berupa bilangan cacah maupun bilangan asli ke suatu himpunan S. Notasi AN, ini AN ini ya, digunakan untuk menuliskan peta dari suatu bilangan bulat AN. Jadi nanti barisan-barisannya itu disimbolkannya itu seperti ini, AN, BN gitu ya, CN dan seterusnya. Sedangkan AN tersendiri merupakan suku pada suatu barisan. Misalkan A1, A2, A3 berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Barisan itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barisan taingga dan juga barisan beringga. Kalau barisan taingga nanti simbolnya adalah seperti ini, AN, N dari 1, ya, N mulainya dari 1 sampai dengan taingga. Misalkan nanti juga misalkan N tidak harus dari 1 ya, misalkan dari 0 atau misalkan mulainya dari 10 ya, kemudian sampai dengan taingga. Gitu pula yang penulisan seperti ini merupakan bentuk penulisan untuk barisan beringga ya, barisan beringga artinya dia terbatas pada suatu bilangan tertentu, misalkan N sama dengan 1 sampai dengan 10 atau N sama dengan 10 sampai dengan 100 misalkan seperti itu. Contoh barisan-barisan ya, ini contoh barisan tak beringga, misalkan AN-nya merupakan formulanya adalah 1 per N ya, karena di sini N mulai dari 1 menuju taingga, maka N-nya ini nanti akan diganti menjadi N 1 berarti 1 per 1, N2 berarti 1 per 2, N3 berarti 1 per 3 dan seterusnya sampai dengan taingga. Suku pada barisan tersebut yaitu A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Nah kan untuk himpunannya berarti AN sama dengan 1,1 per 2, 1 per 3, 1 per 4 dan seterusnya. Ini untuk menuliskan himpunan-himpunan barisan. Macam-macam barisan ada banyak ya, yang biasanya yang kita temui yaitu barisan geometri dan juga barisan aritmatik. Kalau barisan geometri itu berhubungan sama yang namanya rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara barisan
setelahnya dibagi dengan barisan sebelumnya, seperti itu. Ya, jadi AN dibagi dengan A, nanti akan didapatkan yaitu R-nya, yaitu rasionya. Kalau barisan aritmetik itu berhubungan sama beda, itu berarti barisan setelahnya dikurangi dengan barisan sebelumnya. Dan sini akan didapatkan beda masing-masing. Ataupun ini A plus 2D dikurangi dengan A plus D, akan didapatkan bedanya. Jadi kalau geometri itu berhubungan sama rasio, kalau aritmetik itu berhubungan dengan beda. Ini contohnya. Kemudian terkait dengan barisan positif ataupun barisan negatif, ataupun nanti barisannya itu selalu berurutan naik ataupun turun ya nilai-nilainya, lebih besar atau lebih kecil dari suku-suku yang lain, maka di sini untuk kemonotonan barisan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, monoton turun jika AN itu lebih besar dari AN plus 1. Jadi di sini barisan setelahnya ternyata dia itu lebih kecil nilainya ya daripada barisan sebelumnya. Ya, seperti ini. Atau AN berarti barisan sebelumnya itu ternyata lebih besar daripada AN plus 1 ya, atau barisan setelahnya. Maka barisan yang seperti ini dikatakan sebagai monoton turun. Contoh misalkan 100, kemudian 95, ya, kemudian 85, kemudian 75, kemudian 65, kemudian 50 dan seterusnya. Itu maka barisan yang seperti itu disebut sebagai barisan yang monoton turun. Kemudian ada yang namanya monoton naik. Ya, sebaliknya berarti ketika AN kurang dari AN plus 1, artinya barisan setelahnya dia itu selalu lebih besar daripada barisan sebelumnya. Contoh berarti misalkan saya mempunyai 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Kelipatan 5, misalkan seperti itu. Nah, apa bedanya dengan monoton tidak turun dan monoton tidak naik? Kalau monoton tidak turun dan monoton tidak naik itu dia itu misalkan seperti ini, dia tidak pernah naik, tetapi ada bilangan yang sama atau barisan bilangan yang sama. Dan kalau yang ini juga ada yang sama. Contoh misalkan di sini dari sana F disebut sebagai monoton turun, yang ini satu ya, mulai dari 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Benar ya? Oke, kita lanjutkan ya. Ini contoh barisan monoton turun, dan yang ini monoton tidak naik. Jadi di sini ada yang sama nilainya. Oke, ini ada nilainya yang sama, yaitu sudah 90, atau di sini 75, 75. Jadi ada yang kembar, jadi ada yang sama. Makanya di sini ada sama dengannya. Ya, di sini kalau bentuk barisannya adalah seperti ini, ya, ada kalanya dia sama, maka dia disebut sebagai monoton tidak turun. Kalau yang ini monoton tidak naik, seperti itu. Definisi barisan rekursif adalah barisan yang didefinisikan menggunakan definisinya sendiri. Ini barisan yang sering kita jumpai ya, yaitu barisan rekursif. Contohnya seperti ini. Jadi barisan AN dia memiliki bentuk fungsi yaitu AN sama dengan AN min 1 ditambahkan dengan 2. Untuk N-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dengan A0-nya itu sama dengan 2. Tentukan misalkan di sini A6-nya. Nah, di sini untuk mendapatkan A6 dia harus mendapatkan nilai dari A5 dulu. Jadi kita tidak bisa langsung loncat ke A6.
karena di sini bentuknya untuk mendapatkan suku barisan ke-6 maka kita butuh suku barisan kelima. Suku barisan kelima butuh suku barisan keempat. Suku barisan keempat butuh suku barisan ketiga. Kemudian suku barisan ketiga butuh suku barisan kedua, dan juga suku barisan kedua dibutuhkan suku barisan pertama. Seperti itu. Sehingga di sini untuk mendapatkan A1 yaitu di sini sudah diketahui A0-nya ya. A0-nya sama dengan 2, kemudian A1-nya berarti di sini berarti A1 sama dengan A1 dikurangi 1, berarti artinya adalah A0. A0 tadi diketahui yaitu 2. Tadi 2 ditambah 2, tadi sama dengan 4. Untuk mendapatkan A2, berarti di sini jalan. A2 sama dengan A2 dikurangi 1, berarti artinya adalah A1. A1-nya berapa tadi? Yaitu 4. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 4. Begitu pula seterusnya ya. A3 berarti A3 sama dengan A2 ditambah 2. A4 sama dengan A3 ditambah 2. A5 sama dengan A4 ditambah 2. A6 sama dengan A5 ditambah 2. Maka akan didapatkan barisan-barisannya adalah seperti ini. Ya, ini disebut sebagai himpunan barisannya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan juga 14 ya. Sini sebagai suku pertama yaitu suku nol ya, A0, kemudian ada A1, A2, A3, A4, A5 dan juga A6. Ini bentuk barisannya. N-nya tidak harus mulai dari 1 ya. Bisa dari bilangan bulat yang lain, bisa mulai dari 0, bisa dari 1, bisa dari 2, bisa dari 10 langsung ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada jenis bentuk barisan rekursif yang terkenal, yang populer, yaitu namanya barisan Fibonacci. Ya, barisan Fibonacci itu bentuk formulanya yaitu Fn sama dengan Fn-1 ditambahkan dengan Fn-2, di mana F0-nya dan F1-nya diketahui, yaitu F0-nya sama dengan 0 dan juga F1-nya itu sama dengan 1. Nah, seperti ini. Untuk mendapatkan misalkan sini sudah diketahui F0, F1, berarti kita kalau kita mau mencari F2, berarti di sini F2 sama dengan F1 ditambahkan dengan F0 ya. Ini kan N-nya kan 2, berarti kan 2 dikurangi 1 kan di sini kan F1, kemudian di sini F2 dikurangi 2 berarti F0 seperti itu ya. Jadi F2 itu sama dengan F1 ditambah F0, kemudian F3 sama dengan F2 tambah F1, kemudian F4 sama dengan F3 ditambah F2, F5 sama dengan F4 ditambah F3, kemudian F6 sama dengan F5 ditambahkan dengan F4. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, di sini untuk mendapatkan F2 berarti butuh F1 dan juga F0. Itu ini. Nah, sedangkan F1 F0 tadi kan sudah diketahui dari awal ya. Di sini F2 sama dengan 1 ditambah 0. Satunya adalah F1, 0-nya adalah dari F0. Maka akan bisa dapatkan F2. Begitu pula F3 berarti di sini butuh yang namanya F2 yaitu 1. Ini adalah F1 berarti sama dengan 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai dengan kita dapatkan F6 yaitu dari F5 tadi adalah 5, kemudian F4 sama dengan 3, maka akan kita dapatkan 8 seperti itu. Maka akan kita dapatkan suku barisannya mulai dari 0, 1 gitu ya. 0, 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 8. 8 itu sama dengan 5 ditambah 3, 5 itu sama dengan 3 tambah 2, 2 itu sama dengan 1 tambah 1. Itu namanya barisan Fibonacci. Ini barisan yang terkenal. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret. Deret itu adalah jumlah dari berhingga atau tak hingga suku barisan. Jadi yang kita ketahui tadi itu, ini semuanya barisan, ya. Ini bentuk-bentuk barisan. Nah, barisan ini kemudian apabila barisan tersebut itu dijumlahkan tiap-tiap suku-sukunya, nah, baik itu yang berhingga ataupun tak hingga, nah itu disebut sebagai deret.
Ya. Untuk notasi deret dari barisan AN, dia menggunakan notasi sigma, ini namanya sigma ya. Sigma dari barisan AN dengan N-nya mulai dari 1 sampai dengan K. Kalau yang ini bentuk barisan berhingga. Kalau yang ini bentuk barisan misalkan mencari sigma dari barisan. Ya. Sigma dari barisan dia tak hingga. Dari sigma dari AN dengan N-nya sama dengan 1 sampai dengan tak berhingga. Nanti akan dijumlahkan ya, tiap sukunya dari A1, A2, A3, dan seterusnya. Jadi bentuk suku-sukunya ya, SN sama dengan ini, jadi penulisannya itu seperti ini, atau SN seperti ini, merupakan artinya adalah sigma atau penyebelahan dari barisan-barisan tersebut sampai dengan N. Ya. SN membentuk barisan jumlah parsial dari sigma dari AN, N sama dengan ini beberapa formula atau rumus khusus ya untuk pencarian sigma ya. Kalau bentuk AN-nya ya bentuknya adalah I gitu aja, kemudian I kuadrat atau I pangkat 3. Kalau I saja ini kan berarti I-nya mulai dari 1 berarti 1 ditambah I-nya update yaitu 2. Jadi I-nya ini nanti jalan ya. Nah, ini itu nanti jalan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan N, misalkan sampai 10 berarti plus 10 ya. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya sampai dengan plus 9 plus 10. Kalau I kuadrat berarti I-nya jalan, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan misalkan di sini 10 N-nya, maka plus 10 kuadrat seperti itu. Nah, begitu pula kalau yang ini I pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan 10 pangkat 3. Nah, penjumlahan dari sini misalkan dari 1 plus 2 plus 3 sampai dengan plus 10, nah itu bisa ditulis, ini pembuktian ya, ini sudah dibuktikan. Nah, itu formulanya adalah seperti ini. Jadi barisan kalau misalkan mulai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan 10, berarti di sini N-nya 10 kan, berarti 10 dikalikan dengan 10 plus 1 yaitu 11, berarti 10 dikali 11 dibagi dengan 4. Kalaupun misalkan cari sigma dari I dengan I-nya dari 1 sampai dengan 100, langsung aja kita tidak usah menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 100. Langsung saja di sini bisa kita menggunakan formula, berarti 100 dikalikan dengan 101 dibagi dengan 2, nilainya akan sama jumlahan manual seperti itu. Begitu pula kalau misalkan barisannya itu berupa barisan kuadrat seperti ini, misalkan sampai dengan 100, berarti di sini 100 dikalikan dengan 101 dikalikan dengan 2 dikali 100 ditambah 1 dibagi dengan 6. Begitu pula untuk yang I pangkat 3 ini, dia memiliki formula yang seperti itu. Ini juga kalau misalkan bentuk barisannya adalah seperti ini, A R pangkat I. Jadi sini R-nya, kalau misalkan R-nya tidak 0 ya, kalau misalkan R-nya tidak 0 ya, maka nanti bentuk formulanya adalah seperti ini dengan R-nya tidak sama dengan, kalau R-nya tidak sama dengan 1, misalkan R-nya itu pangkat R-nya itu 5 gitu ya, 5 pangkat I, maka di sini kita menggunakan formula yang ini. Kalau R-nya itu sama dengan 1 ya, kalau R-nya sama dengan 1, maka di sini bentuk formulanya adalah yang seperti ini ya. Jadi kalau di sini carilah sigma dari I sama dengan 0 sama dengan 5. Jadi misalkan A-nya itu misalkan 7 dikali 5 pangkat I misalkan. Maka di sini 7 ditambah dengan 7 dikali 5 pangkat ditambah 7 dikali 5 pangkat 2 dengan misalkan tadi N-nya 5 berarti 7 dikali 5 pangkat 5. Nah, itu penjumlahannya bagaimana? Nah, itu bisa kita gunakan yang ini. Kenapa? Karena R-nya tadi bukan sama dengan 1, yaitu berupa 5. Itu bentuknya formulanya seperti itu. Jadi pula untuk bentuk-bentuk yang lain. Ini salah satu contoh, misalkan di sini ada soal cari hasil dari sigma ini. Mulai dari 1 sampai dengan 29, kemudian cari dari sigma ini ya, sigma sama dengan 1 I kuadrat sama dengan 50 ya, kemudian cari I-nya tapi tidak mulai dari 1, mulai dari 30 sampai dengan 50.
Penjelasannya misalkan yang pertama yaitu cari sigma dari I kuadrat dari I sama dengan 1 sama dengan 29. Maka di sini dengan menggunakan ini kan I kuadrat, maka kita bisa menggunakan formula yang ini ya. Karena dia 29 kan. Berarti 29 dikali 29 plus 1 yaitu 30 dikalikan dengan 2 dikali 29 ditambah 1 dibagi dengan 6. Nah, di sini bentuknya adalah 20 dikali 30 dikalikan dengan ini, yaitu 59 dibagi 6. Maka hasilnya adalah ini. Ya, ini penjumlahan barisan-barisannya. Kalau misalkan soal yang kedua, ini mulai dari 1 sampai 50, caranya sama ya, dengan menggunakan formula ini berarti 50 dikalikan dengan 50 ditambah 1 yaitu 51 dikalikan dengan 2 dikali 50 berarti 100 ditambah 1 berarti 101 dibagi dengan 6. Nah, maka hasilnya adalah ini. Yang ketiga yaitu cari sigma dari I kuadrat dari I sama dengan 1 I sama dengan 30 sama dengan 50. Maka di sini kan kita tidak bisa langsung menggunakan ini. Kenapa kita tidak bisa menggunakan ini? Ini mulainya dari 1. Mulai dari 1 sampai dengan N. Ya. Maka di sini caranya yaitu dari informasi pertama sama kedua ya, ibaratnya kalau saya mempunyai barisan bilangan itu kan akan seperti ini ya. Ini kan mulai dari kita mulai dari 0 ini ya, kemudian di sini sampainya adalah 50. Nah, misalkan di sini saya mempunyai barisan ke 29, kemudian barisan ke 30. Untuk mendapatkan bagian yang ini ya, mendapatkan bagian yang ini itu kita bisa mendapatkan bagian hasil dari pencarian dari sini dikurangi dengan yang ada di sini. Nah, maka akan kita dapatkan bagian yang berarti tadi kita sudah dapatkan yang bagian sini ya, yang bagian atas ini dikurangi dengan hasil yang dari sini. Hingga di sini untuk mendapatkan yang ini yaitu I sigma dari I kuadrat dari I sama dengan 30 sama dengan 50, maka akan didapatkan ini hasil dari ini dikurangi dengan hasil dari ini. Nah, ini dikurangi dengan ini. Maka akan kita dapatkan hasil dari sini. Jadi meskipun kita tidak memiliki formulanya ya, kita bisa mencarinya lewat sini. Seperti itu caranya. Ya, untuk pencarian ini ya. Mbak. Nah, ini double summation. Jadi sini itu sigmanya double ya, sigmanya double. Dalam ilmu pemrograman itu sering muncul ini. Dalam algoritma pemrograman itu for I gitu ya, dari I1 sampai N gitu ya. Kemudian I-nya jalan, kemudian nanti I-nya juga jalan dari for, di dalam for ada for lagi ya gitu, itu ada sigma double sigma namanya. Nah, kalau ada double sigma seperti ini ya, maka yang dijalankan itu yang pertama adalah yang bagian sini dulu. Jadi I-nya nanti akan berjalan, kemudian nanti I-nya berjalan 1, kemudian C-nya berjalan sampai habis, kemudian baru I-nya lagi tadi diupdate, kemudian C-nya jalan lagi sampai habis, I-nya lagi diupdate, C-nya lagi berjalan sampai habis dan seterusnya. Jadi kalau di sini kalau penulisannya gitu ya, berarti I-nya misalkan ini I ya, ini C, maka jalannya itu ini kan I dikalikan dengan C. I-nya 1 dulu dikalikan dengan C-nya. C-nya kali ya. I-nya adalah 1. Kemudian ditambahkan dengan I-nya diupdate. C-nya diupdate. Berarti 1 dikalikan dengan 2. Ditambah 1 dikalikan dengan 3. Ditambah karena C-nya sampai 3 berarti sudah selesai C-nya. Habis. Nah, baru I-nya diupdate. Jadi ini 2 dikalikan dengan 1. Ditambah 2 dikalikan dengan 2. Ditambah 2 dikalikan dengan 3. Ya, 2 ya. 2 dikalikan dengan 3. Ditambahkan lagi ya, karena sini sudah habis, ditambahkan lagi 1 dikalikan dengan 3
dikalikan dengan 1, 3 dikalikan dengan 2, 3 dikalikan dengan 3, kemudian dilanjutkan 4 dikalikan dengan 1, 4 dikalikan dengan 2, 4 dikalikan dengan 3. Ya. Nah, kemudian nanti hasil dari perkalian ini semuanya dijumlahkan semua. Nah, itu disebut sebagai double summation atau double sigma, seperti itu. Paham ya di sini ya. Jadi jalannya itu mulai dari I dulu 1, kemudian J-nya jalan, dihabisin, kemudian setelah habis baru balik lagi ke I, ya, balik lagi ke I. Jadi di sini kalau misalkan dalam pemrograman itu misalkan for kalau dalam pemrograman itu for I, nih saya jadi kalau dalam bentuk pemrograman itu misalkan for I, ya, for I, ya, dari 1 to 4, tapi di dalam for itu nanti ada for lagi, yaitu for J, ya, J-nya itu dari 1 sampai 3, seperti ini. Jadi dia ini nanti NN, N-nya nanti di sini dulu. Untuk nanti nanti di sini bentuknya ini berarti I kali J. Misalkan ada A itu sama dengan A itu sama dengan I dikalikan dengan J. J. Dalam ilmu pemrograman seperti ini. Jadi di sini I-nya itu diambil dulu 1, kemudian J-nya 1. Jadi di sini A 1 dikalikan dengan 1, ya. Kemudian nanti ini T diupdate lagi, kemudian dihabisin sampai J-nya, berarti masih menyimpan I-nya itu 1, berarti 1 dikali 2 ditambah nanti, ya, 1 dikali 3, 1 dikali 4, dan seterusnya. Cuma di sini tidak sederhana ini ya. Nanti akan ada simpanan A gitu ya. Nah, nanti akan diupdate. Jadi nanti akan dijumlahkan semua. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Karena C-nya sudah habis, nanti dia akan naik ke atas. I-nya update menjadi 2. Berarti 2 dikali 1, 2 dikali 3, nanti update lagi I-nya, yaitu 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, update lagi 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3. Kemudian semuanya itu dijumlahkan. Dan seperti itu. Jadi itu namanya double summation. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu itu tadi kalau penjumlahan. Bagaimana kalau perkalian? Nah, ini ada simbolnya. Namanya produk. Ya. Jadi di sini barisan-barisan tersebut tadi itu mulai dari misalkan C sama dengan M, bisa mulai dari 0, bisa mulai dari 1 ya. Untuk N-nya yaitu sama dengan N. Nah, ini semuanya barisan, suku-suku barisannya itu dikalikan. Contoh misalkan ini produk dari I. Jadi I sama dengan 10, berarti 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dan seterusnya sampai dengan dikali 9, dikali 10. Maka bentuknya adalah seperti ini. Ini produk ya. Jadi simbolnya kalau ini sigma, kalau ini produk. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa soal ya. Nanti teman-teman silakan dikerjakan. Ada beberapa tugas di sini teman-teman. Silakan untuk dicoba. Ya. Saya ambilkan dari 2 slide. Ada 2 slide dari sini dan juga slide dari sini. Untuk soal sigmanya sebagai latihan ya. Nah, ini untuk soal ini nanti dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga pukul
Pukul 1 siang cukup ya? Kira-kira ya? Kalau ditambah Pak sore, Sore. ya waktunya Ya, Pak. sampai pukul 3 sore ya? Cukup ya? Sampai pukul 3 sore ya? 4 aja kan Pak? Apanya? 4 ini soalnya 4 ini aja kan Pak tugasnya ya. Nah, soalnya ada banyak ya. Bukan satu. Saya pilihkan maksudnya. Oke, untuk soal yang pertama, silakan sambil dicatat ya. Oke, saya pilihkan dulu. Oke. Soal pertama dari slide yang ini ya. Nah, teman-teman silakan cari yang kelas satunya itu pakai ini, berarti teman-teman bisa pakai ini. Kelihatan. Nomor ini cost ya. Nah, nanti jalan nih n costnya ini. Ini kemudian lihat kayak ini. Oke, ini sama ini. Ini untuk yang di slide ini ya. Kemudian yang di slide ini itu uh, bisa sama dari perisian rekursif. Oke. Oke, untuk yang slide ini teman-teman silakan coba yang ini 9C ya. Ada 9C. Kemudian rekursif lagi. 9E. Dan ada ini sigma awal dulu. Misalkan 12C. Kemudian ada double summation. Oke, ini misalkan double summation ya. Misalkan 15 D. D ya. Kemudian itu lagi yang produk ya, yang 17 A. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup ya. 7 aja ini. Sampai 3 sore ya. Ya baik Pak. Slide yang ini kalau yang ini. Oke. Udah dicatat ya? Udah ya. Nah, silakan di screenshot kalau mau. Di share di grup juga boleh. Mohon maaf Pak, nanti untuk slide-nya ini boleh dikirim di grup nggak? Iya. Iya, nanti habis ini saya kirim. Terima kasih Sudah Pak. sudah ya, di screenshot ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sekarang biar nggak lupa ya. Hmm. Bentar ya. Oh, ini ya. Bagus deh ya. Hmm. Memang. Yang ini sudah kan, yang slide yang ini kan sudah ya.
Yang select yang ini kan sudah kan dulu. Ini kan masih yang awal ini. Sudah dapat kan yang ini? Kalau nggak salah ini dulu sudah saya berikan ya. Belum Pak. Belum, Pak. Oke. Silakan melakukan presensi untuk hari ini. Yang 19. Ini kelas D ya? Benar ya? Kelas D ya? Kelas Kelas D, Pak. D, Pak. Hadir, Pak. Apa itu hadir Pak? Sorry Pak, hadir Pak. Kan kita kuliahnya offline atau online? Online, Besok, Pak. Ah, Online. Pak. Online. Kalau offline gimana? Mau? Jangan, Pak. Nggak apa-apa kalau lagi misalkan pada teman-teman pulang mau. kampung, Pak. Mau pulang kampung, bukannya serang-serang gini aja, serang, Cilegon gitu, Tangerang gitu. Soalnya ada yang jauh, Pak. Oke, sudah? Oke, mulai saya cek ya. Apa ini? Ganda Gilang, ya ada? Ganda nggak ada ya? Ada ini. Ganda gimana ini? Ada nggak nih? Atau cuman ini tapi nggak merhatiin? Ada? Ada orangnya? Nggak dengar. Aldafi? Aldafi? Ada? Kemudian ini Novel Suwandi, Hadir, Pak. Novel Suwandi hadir. Novel Suwandi hadir, Pak. oh yang ini yang Dimas ya, Dimas Fauzan Hamdani ya, Dimas Fauzan ini tuh sebentar.
dua ya. Berarti Dimas sama Davi. Sama Davi. Oke. Integral untuk sebagai melakukan validasi teman-teman. Salah satu. Ya, terima kasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Silakan. Untuk pertemuan besok, apakah dilaksanakan secara online Pak tetap atau offline? Ya, karena sudah ada aturan ya untuk